dingin maka dia sakit. Yang sehat dia tengah-tengah, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Itu jadi hangat, itu sehat. Dan juga yang namanya hati juga seperti itu. Banyak sifat-sifat kebaikan, sifat-sifat baik saja. Jud, terus sifat apa lagi? Semua sifat-sifat akhlak-akhlak yang baik itu semuanya tengah gitu. Tidak ifrat, tidak tafrid, tidak terlalu bawah, tidak terlalu atas. Namanya sajaan itu baik. Sebab kalau dia terlalu bawah namanya juben, penakut. Kalau terlalu atas namanya tahawur, sembrono atau nekat. Itu sajaan dianggap baik. Terus apalagi jud dianggap baik. Kalau terlalu bawah bukhel, bakhil. Terlalu atas isrof juga ya, bukhel ya penyakit, isrof penyakit. Jubnu ya penyakit, tahawur juga penyakit. Sehat bila mana dia tengah-tengah, yaitu saja'ah atau jud. Nah, untuk masalah pengobatannya kemarin umpamanya kita punya sifat bakhil, udah keluarkan semua harta kita gitu tuh. Sampai kita itu merasa hilangnya harta tidak ada jadi pikiran. Kalau kita udah terlalu berlebihan juga kita di stop gitu tuh. Jangan sampai berlebihan, itu namanya israf juga. Nah, hal yang tengah-tengah seperti itu fi ghayatil humud, sangat samar sekali gitu tuh. Bahkan hati yang sehat, yang selamat itu adzak minasyari wa ahad minas sayf, lebih lembut daripada sehelai rambut, lebih tajam daripada sebilah pedang gitu tuh. Jadi suatu yang sangat sulit sekali hati itu bisa jadi hati yang sahih atau hati yang salim. Maka ya tidak berlebihan. Bila mana hati seseorang itu udah salim, maka dia akan di dunianya udah salim, maka dia akan melewati siratal mustaqim itu seperti kilat gitu tuh, seperti kilat. Walaupun seperti kilat, tapi tetap dalam kenyataannya tetap dia akan lebih condong. Sebab yang namanya sifatnya hati kan banyak gitu. Sifatnya hati banyak. Kadang-kadang dari satu sisi ini dia baik, tapi satu ininya dia jelek gitu tuh. Dia jelek. Maka semua manusia siapapun orangnya pasti akan melewati jahanam gitu tuh, jahanam. Sebab untuk istiqomah selalu dalam jalan yang lurus itu suatu yang humud, yang ada kuminasyari, lebih lembut daripada selai rambut, lebih tajam daripada sebilah pedang. Sebagaimana firman Allah, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya summa nunajjil ladina taqau gitu. Taqau. Dan dari berangkat sulitnya kita istiqomah, maka senantiasa seorang hamba itu wajib untuk selalu minta istiqomah. Paling minimal sehari semalam itu 17 kali. Itu dengan dibuktikan dengan kita baca Fatihah, ada ayat ihdinas siratal mustaqim. Itu minimal 17 kali, karena yang namanya kita menempuh jalan siratal mustaqim itu adalah humud hoyatil humud. Adak minasyari ahad minas sayf. Maka wajib kita sholat itu baca Fatihah yang isinya itu minta beri petunjuk hidayah kepada siratal mustaqim. Ada satu cerita, ada seorang solehin, dia bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, engkau pernah bersabda, saya batni hud, kata engkau itu pernah bersabda telah menumbuhkan uban di kepalaku surat Hud. Kenapa engkau mengatakan bersabda seperti itu? Kata jawab Nabi, di dalam surat Hud ada ayat fastaqim kama umirta. Istiqomalah engkau sebagaimana sebagaimana kama umirta, sebagaimana kamu diperintah. Istiqomah, dan kata-kata itu membuat saya tumbuh uban, sebab istiqomah itu adalah sesuatu yang ghayatil humud, kata Nabi itu. Humud. Makanya tumbuhlah uban itu, surat. Jadi fal istiqomah ala sawai sabil fi ghayatil humud. Tetapi
kita tidak boleh putus asa. Tetap kita harus optimis, kita harus berjuang untuk kita bisa mendekati keistiqomahan gitu tuh. Walaupun kita tidak sampai kepada hakikat istiqomah, minimal kita mujahadah kita itu sampai ke mendekati istiqomahan. Sebab bagi orang yang menginginkan keselamatan tidak ada jalan kecuali dia beramal soleh. Dan tidak keluar amal soleh itu kecuali keluarnya dari akhlak-akhlak yang baik. Maka kita senantiasa harus selalu meneliti sifat-sifat kita, meneliti akhlak-akhlak kita, dan kita hitung akhlak-akhlak kita. Sehabis kita itu lalu kita sibukkan untuk kita mengobati satu persatu akhlak kita, sifat kita yang tidak baik itu secara berurutan gitu. Panas'alullah al-karim ayyaj'alana minal muttaqin. Kita minta kepada Allah yang Maha Loman, Maha Dermawan supaya kita dijadikan jadi orang minal muttaqin, orang-orang yang takwa. Dah. Iya. Lah berarti kita dituntut untuk selalu meneliti akhlak kita yang jelek, sifat kita yang jelek, lalu kita obati. Berarti kan harus ada upaya untuk mengetahui kejelekan akhlak kita itu. I'lam annallaha azza wa jalla idza arada bi 'abdin khairan basarahu bi wujudi nafsi. Ketahuilah bila mana Allah menghendaki seseorang kebaikan. Allah menghendaki seseorang kebaikan. Saya mau dijadikan dia itu orang baik. Pertama sekali Allah irodahkan adalah Allah memberitahu tentang aib-aibnya diri sendiri gitu. Aibnya diri sendiri Allah perlihatkan kalau Allah menghendaki kebaikan kepada orang tersebut. Maka kalau dia udah mengetahui akhlak aibnya diri sendiri, maka kalau udah diperlihatkan oleh Allah tidak samar akhlak diri kita yang mana mesti diobati gitu tuh, diobati. Sebab kita tidak mungkin bisa mengobati aib kita, akhlak kita yang jelek tanpa kita mengetahui aib itu sendiri gitu. Tetapi walakin aktsara khalqi jahiluna bi uji amsahid, tapi mayoritas manusia itu bodoh, jahil, tidak mengetahui aib-aib dirinya sendiri. Justru mereka lebih mengetahui aib-aib orang lain. Gitu tuh. Aib-aib orang lain, manusia kebanyakan itu kalau aib orang lain mah pinter bisa nyarinya. Tapi aib sendiri mah sulit gitu. Sedangkan orang yang dikehendaki Allah kebaikan, perlihatkan Allah kepada orang tersebut aibnya diri sendiri. Kalau kita mafhumnya mukhalafah, orang yang tidak dikehendaki baik oleh Allah, dia pinter mencari aib orang lain gitu. Ya kalau mafhumnya gitu ya. Orang yang dikehendaki baik, Allah perlihatkan kepada orang tersebut aibnya diri sendiri. Berarti orang yang dikehendaki jelek, Allah perlihatkan aibnya orang lain kepada orang tersebut gitu tuh. Mafhumnya seperti itu. Jadi kalau aib orang lain mah sangat jelas, tapi aib diri sendiri sangat samar. Maka dari itu untuk kita mengetahui aib diri sendiri di sini ada 4 yang perlu diperhatikan. Salah satunya kita punya guru, gitu tuh, nanti punya guru. Terus yang namanya keilmuan ternyata bukan sekedar untuk pengetahuan, tapi untuk dipraktekkan gitu tuh di sini. Bukan untuk sekedar pengetahuan saja. Sebab yang namanya pengobatan itu yang paling efektif itu pengobatan diri sendiri. Semoga wallahu alam.